Boleh bertanya, Bang? Boleh, tapi jangan merokok, Bang. Ya, Silakan. Apa kenapa pertanyaan? Yesus, kenapa Yesus berdoa, Bang? Kenapa Yesus berdoa? Ya karena Yesus percaya kepada Bapa di surga. Berarti ada sesembahan, kan? Sesembahan ya. Kenapa Abang Sesembahan, menyembah sesembahannya. Yesus? Ya nggak apa-apa. Gimana? Daripada nyembah Allah sama Muhammad gimana? Nanti sama seperti orang Muslim saya. Gimana? Bukankah menetiadakan Allah itu, Menet, Bang? menet tidak kan? Meniadakan. Menenetnya. Bang, Bilang itu kan begini. pengajaran. Bukan bahasa Anda itu loh. Bahasa Anda menandakan apa itu? Berarti tai sampean ini. Sok-sok Marah-marah dia. Kenapa Anda marah-marah, Pak? Sampean enggak masuk. Jangan marah-marah. Datang-datang marah-marah. Saya ingat Terus ini kemarin. jawabannya? Kemarin Anda yang nanya apa fungsi nonot, betul nggak? Iya betul, tapi kamu kan enggak jujur menjawabnya, kan? Dibalikin fungsi nonot Muhammad, kamu langsung meninggal dunia. Jujur jawabnya, kan? Begini, pengajaran. kenapa pertanyaanmu, kenapa kamu menyembah Yesus? Kalau saya nyembah Muhammad, sama jadinya seperti orang Islam. Gimana? Menyembah Muhammad, Bang. Nabi Muhammad itu bukan iya, Tuhan. sudah tahu Nabi disembah gimana? Ada enggak orang yang menyebut Nabi Muhammad itu Tuhan? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, setiap hari kau panggil-panggil Muhammad yang di kuburan. Tapi kan nggak menyebut Tuhan. Ya nggak masalah, nggak disebut Tuhan. Yang penting kan kalian sembah, gimana? Tuhan Yesus kan. Berarti ya, meniadakan Allah. Ya nggak meniadakan dari mana? Dari mana? Meniadakan. Macet. Kalau meniadakan itu artinya tidak menyebut nama Bapa di surga, tidak memanggil Bapa di surga, tidak memanggil Yesus, itu baru meniadakan seperti orang Islam. Nah, tuh Bang. Silakan pertanyaan selanjutnya. Jawab dulu tadi, kenapa Yesus itu berdoa? Diulang lagi, gimana sih? Kenapa kamu mengulang lagi? Kan sudah dijawab. Dijawab jujur dulu. Kenapa Yesus berdoa kepada Bapa di surga? Karena Yesus berharap percaya kepada Bapa di surga. Karena Bapa di surgalah yang Yesus supaya kehendaknya terjadi. Contoh misalnya ketika di Taman Getsemani, ya Bapa, supaya jangan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Berarti Bapak itu yang wajib jadi sesembahan, kan? Sesembahan gimana maksudnya? Sesembahan itu apa memangnya? Tuhan, kan? Tuhan itu apa? Tuhannya gelar saja, kan? Cuma merujuk ke sesembahan, kan gitu. Tuhannya gelar. Dalam bahasa Arabnya apa Tuhan itu? Allah. Kalau ditanya dalam bahasa Arabnya Tuhan itu apa memangnya? Allah. Hadran, kamu belajar dulu sana. Nanti kalau udah pinter kesini lagi. Ya Bang, ini forum ya Bang ya, seperti ini Bang ya. Tanya jawab Islam Kristen. Ini bukan forum maki-makian Bang, bukan forum hujat-hujatan. Tapi wadah supaya kita bisa saling mengerti satu sama lain. Banyak orang Islam tidak ngerti agama Islam. Jika orang Islam ngerti agama Islam, maka orang Islam akan meninggalkannya. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya saya Muslim. Ya sebenarnya dari
awal dari mulai belajar agama itu saya sudah ragu, tapi begitu nonton Bang Edis ini jadi yakin kalau itu memang nggak benar. Benar. ternyata. Oke, tapi gini, Anda tidak boleh ngaku-ngaku nih. Anda bener Muslim. Benar Muslim, Bang. Oke, coba saya pengen Anda bacakan kepada saya satu surah di dalam Al-Quran supaya umat Muslim yakin bahwa Anda Muslim. Tes orang Muslim itu harus pandai huruf Arab. Karena Islam itu adalah bentuk Arabisasi umat manusia. Nah, silakan. Saya cuma bisa hafalan aja, Bang. Kalau baca Arab itu saya nggak bisa. Bukan baca Arab, hafalannya silakan. Apa yang Anda hafal bacaan Al-Quran, silakan. Surat yang Ahad. Apa? Surat pendek Anas itu, Mas. Silakan. Surat Anas kek, surat apa terserah, silakan. Kul a'udzu birabbinas malikinas. Waduh, malah dah lupa aku, Bang. Malah sudah lupa. Coba yang ingat Al-Fatihah. Coba Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu, Bang. Iya, ini Muslim. Tapi Anda walaupun Islam tapi jarang-jarang sholat. Iya, dulu waktu masih sekolah sampai SD mungkin. Setelah SMP itu sudah ragu saya. Setelah SMP sudah ragu. Jadi sekarang ini Anda di KTP Islam? Masih Islam, Muslim. Di KTP Islam. Ya banyak yang seperti ini ya teman-teman ya. Makanya saya sarankan Pak Koko Madiun. Saya sarankan yang beragama Islam itu biarlah KTP-nya saja. Silakan. Apalagi yang mau Anda utarakan? Apa yang membuat Anda meragukan agama Islam? Yang buat raguan itu kan orang Arab ngapain ada di Indonesia gitu. Bahasanya kan ya bahasa Arab terus tulisan di Quran itu kan juga Arab. Itu. Ragu saya di situ. Iya. Artinya doa aja harus bahasa Arab. Kalau nggak bahasa Arab nggak diterima gitu ya. Apa-apa Arab. Kalau mau khotbah, kalau mau ceramah, Pak Ustadznya harus ngomong Arab dulu. Minas tanama ananasinim warahdolim. Walaupun kagak ngerti juga yang ngomong sama yang dengar gak ngerti dua-duanya. Muslim Bang? Bro Edis. Muslim Bang? Muslim. Yes, Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan atau apa gerangan Anda naik kemari? Bro Edis, ini di Yohanes 6 dari ayat 52 sampai ke 57. Ini gimana sih? Kok Yesus mengatakan untuk memakan dagingnya, meminum darahnya? Betul. Ini kedengaran ya. Kalau kita tahu kan ada kisah Sumanto kan, tahu kan? Kisah Sumanto yang pernah viral di Indonesia kan? Yang pernah viral di Indonesia dulu. Tahu kan? Tahu. Yang gali kubur, yang mencuri mayat dalam kubur. Tenang. Biar kamu saya kasih tahu, tenang. Sumanto, tenang. Horizontal, tenang. Manusia. Kamu kan nanya, biar saya jelasin. Kamu nggak tahu Sumanto, dengar. Sumanto itu tetangga saya. Itu kejadiannya dulu waktu saya masih SMA. Jadi ada orang mencuri mayat dalam kuburan. Itu kejadiannya tenang dulu, biar saya jelasin. Biar saya jelasin. Sumanto itu kerjanya mencuri mayat dalam kubur. Katanya mau cari ilmu. Itu kejadiannya di Lampung. Itu saya tahu persis kejadiannya. Orang tetangga saya kok, gimana kamu? Nah, terus kamu bertanya kepada saya mengenai Yesus menyuruh makan daging dan minum darah. Terus kamu bilang kayak Sumanto, beda. Kalau Sumanto bukan makan daging dan minum darah. Sumanto itu mencuri mayat dalam kuburan.
Silakan, pertanyaan selanjutnya. Oh ini nih, kalau bagaimana dengan ini? Kalau dia ketika Yesus ketika orang Israel menanyakan bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Maka kata Yesus sendiri nih, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Nah, gimana itu? Kita harus makan daging manusia dan minum darah manusia ya gitu ya? Kita harus minum darah Yesus dan makan dagingnya di dalam perlambangan perjamuan kudus yang Yesus lakukan. Inilah darahku. Ketika dia menuangkan anggur, dia katakan kepada murid-muridnya, inilah darahku, darah yang ditumpahkan, darah perjanjian baru. Kemudian dia mengambil roti dan memecah-mecahnya, lalu membagikannya kepada murid-murid. Inilah tubuhku yang diserahkan. Seperti itu. Dan itu menjadi peringatan sampai hari ini orang Kristen memperingati itu. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini loh, ini kan darah dan dagingnya. Nah, oke lah orang-orang terdahulu mungkin makan darah dan dagingnya karena mereka berpapasan langsung, bertemu langsung dengan Yesus. Lah Kristen sekarang nggak pernah ketemu Yesus, nggak pernah lihat darah Yesus, nggak pernah ini tahu dagingnya Yesus yang mana, nggak pernah makan, gimana dong? Baik. Intinya sudah saya jawab pertanyaanmu. Orang Kristen sampai hari ini melakukan peringatan itu, memperingati makan daging dan minum darah, tetapi itu dilambangkan dengan roti dan anggur. Bukan dagingnya Yesus digigitin begitu sama darahnya diminum. Itu orang Islam yang minum darahnya Muhammad. Ini ada di kitabnya Kristen kok larinya ke Islam gini ya Dis ya Bro Edis ya. Gini, kamu tadi coba kameramu nyalakan dulu. Coba wajahmu tampakkan dulu. Itu sudah cukup. Nyala nih, Bro, tenang. Ini kan sudah cukup. Ini kan udah nyala supaya gini loh, supaya kameramu mana? Kamu malu? Udah, kan tuh udah saat tadi udah nunggu baca. Ya, kamu tidur di bawah sana. Silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan? Ya Bang, ini mau tanya. Saya tanya dulu. Anda Muslim ya? Iya betul Bang, betul. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Kan saya dengar itu dalam Kristen, katanya Bible itu banyak direvisi Bang, banyak ditambah-tambahin. Kan namanya kitab suci kan real dari Tuhan. Bang, kalau Abang ngomongnya begini, gimana Bang kalau bilang? Ya itu pertanyaan. Coba kalau ngomong begini, coba begini. Oh, gini Bang. Nah, gitu Bang. Kan enak sih kalau ngomong. Kenapa ngomong begitu? Coba apa yang mau Anda tanyakan? Silakan. Ya Bang, ini kan saya dengar dari agama saya bahwa kitabnya Kristen itu sering dirubah-rubah, sering direvisi. Kan yang saya tahu itu kitab suci itu kan real dari Allah semua, dari Tuhan semua. Tidak ada campur tangannya manusia, walaupun itu pintar bagaimana manusia. Baik. Ya itu Bang, saya dengar begitu. Oke. Anda mengeluarkan satu pertanyaan, tetapi Anda telah melakukan 1000 kesalahan. Kok bisa? Kok bisa? Perhatikan. Tadi Anda mengatakan begini, kata Ustadz kami, kitab kalian sudah dirubah-rubah. Betul nggak? Betul. Nah, itu kesalahan Anda yang pertama. Kenapa Anda dengar kata Ustadz kalian? Masalahnya di dalam agama Islam itu dibolehkan berbohong. Nah itu. Tuh, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pernah nggak Anda pegang kitabnya orang Kristen? Pernah Anda sentuh? Enggak pernah. Kalau Anda tidak pernah menyentuh, bagaimana Anda simpulkan isinya berubah-ubah direvisi? Anda nyentuh saja nggak pernah.
Itu yang kedua. Ya, lihat. Saya cuma lihat di buka-buka sama Bang Yusuf. Ya, kesalahan Anda begini, Bang. Menjadi manusia yang bijaksana adalah manusia yang memutuskan satu perkara ketika dia betul-betul setelah meneliti, setelah betul-betul dia menyelidikinya, baru dia simpulkan. Bukan hanya katanya-katanya. Kalau Anda menjadi hakim, Anda akan menjadi hakim yang sangat berbahaya. Anda juga bilang, itu membunuh itu, vonis mati. Itu Anda kalau jadi hakim seperti itu. Tidak boleh begitu, Bang. Harus diperiksa dulu. Ya, tapi kan kalau Anda hanya mendengar tuduhan tanpa memeriksa kebenarannya, Anda menjadi manusia yang tidak bijaksana. Begitu. Itu yang kedua. Nanti 1000 nanti, Bang. Nggak selesai nanti kalau aku bilang 1000 kesalahan. Terlalu banyak. Satu saja, Bang. Iya. Terus yang ketiga, kesalahanmu. Kesalahanmu yang ketiga adalah begini. Karena kitab suci itu tidak boleh ada campur tangan manusia. Betul? Ya, betul. Al-Quran kitab suci nggak? Iya, kitab suci, Bang. Ada campur tangan manusia nggak di dalamnya? Ya, yang saya tahu enggak ada, Bang. Berarti jatuh dari langit. Ya, campur tangan untuk menyampaikan, iya sih. Tapi yang katanya nggak ada campur tangan. Firmannya semua, Bang, dari Tuhan. Yang nulis semua. Manusia. Ya, yang nulis manusia. Iya. Yang nulis manusia. Berarti ada campur tangan manusia nggak? Ada, Bang, ada. Kalau tadi katanya nggak ada campur tangan, ini gimana? Ya, maksudnya firmannya, Bang, tidak ada untuk manusia, bahkan Nabi pun. Oh, maksudnya perkataan-perkataan di dalam Al-Quran itu 100% firman Allah. Ya, betul. Tidak boleh ada perkataan manusia. Tidak boleh, ya. Baik. Pernah dengar ihdina siratal mustaqim? Sering, Bang, sering. Apa arti ihdina siratal mustaqim? Apa itu, Bang? Ya kan. Arti ihdina siratal mustaqim adalah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Iya, Bang, iya. Siapa yang ngomong tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus? Allah. Berarti Allah berada di jalan yang sesat. Bukan begitu artinya, Bang. Allah berfirman, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Iya, itu Allah memang yang bilang, Bang. Allah meminta kepada siapa? Itu doa untuk diajarkan Nabi sama umatnya, Bang. Tadi katanya bukan omongan manusia, sekarang omongan Nabi. Yang benar yang mana? Al-Quran firman Allah atau perkataan Nabi? Firman Allah, Bang. Berarti tidak ada perkataan Nabi di situ. Tidak ada, Bang. Oke, kalau gitu tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu perkataan siapa? Itu perkataannya Allah, Bang. Allah minta ditunjukkan kepada siapa? Bagaimana cara berdoa kepada Allah. Itu doa dikasih kepada. Oke, coba. Bukan Allah yang berdoa. Coba baca itu. Coba mulai dulu Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dimulai dengan apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan apa artinya? Nama Allah. Oh, siapa yang ngomong dengan menyebut nama Allah? Iya, perkataan siapa? Ya, maksudnya itu, Bang. Allah sih. Jangan maksudnya, jangan maksudnya. Siapa yang mengucapkan dengan menyebut nama Allah? Ya, Allah. Allah menyebut dengan menyebut nama Allah. Iya. Itu diberikan contoh. Makanya itu doa diberikan contoh. Untuk berdoa bagaimana tata cara berdoa sama Allah ini dikasih. Berarti perkataan siapa itu? Begitu. Enggak mungkin sembrono. Bukan, berarti perkataan siapa itu?
Iya, perkataannya Allah, tapi untuk diajarkan kepada Nabi dan umatnya bagaimana cara berdoa kepada saya. Berarti begitu. Allah berkata demi nama Allah. Iya, ada. Yang lagi maha pemurah, lagi maha penyayang. Bang. Ya, itu kan kata-kata untuk memuji, mengajar bagaimana kita memuji kepada Allah, bagaimana kita berdoa kepada Allah. Bang. Ya, dibawa dulu, Bang. Saya pernah akan kata, ini kan diskusi, tanya jawab Islam dan Kristen, betul? Betul ya? Betul. Ya, saya pernah komen sama kamu, Dis. Ternyata dari setengah 11 sampai 12 tidak ada Islam yang naik tadi kan? Nggak ada. Tadi perdebatan, tidak ada diskusi yang seru seperti sebelum-sebelumnya. Itu kenapa? Nah, makanya saya katakan sama kamu, Dis. Nggak seru seperti sebelumnya. Oh, masalah tidak seru karena ya, yang naik orang Islam yang botol semua. Ya, terserah kamu lah. Loh. Jadi intinya yang naik saja tidak ada yang ngerti agama Islam, kok gimana? Ya, karena yang nonton sekarang itu kan umat Kristen semua kayaknya. Jadi gini, Dis. Iya, karena orang Islam sudah habis. Yakin kamu sudah habis? Ya tinggal KTP-nya doang, gimana? Yakin kamu sudah habis? Yang percaya agama Islam itu sudah semakin berkurang sejak adanya Edis TV. Edis TV atau saya telah memaparkan fakta-fakta tentang Muhammad yang selama ini orang Islam tidak pernah dengar. Selama ini orang Islam tidak pernah tahu Muhammad seorang yang menikahi anak di bawah umur. Emangnya Anda tahu orang Islam itu? Gini, selama ini orang Islam tahu itu? Nantilah tanya jawab, nanti kita masuk ke tanya jawab nanti ya. Kamu biasanya kalau ada orang Islam yang naik, yang berilmu, kalau kamu sudah kepepet itu kamu turunkan. Itu poin yang pertama. Ya sudah. Tapi kalau Anda berilmu, enggak, saya tanya dulu, apakah Anda berilmu? Kau anggap saja aku ini tidak berilmu. Biar, ya, kalau enggak berilmu ngapain? Biar dapat hiburan. Nanti saya akan tanya ke kamu. Sebentar. Ya. Apakah Anda Islam yang berilmu? Gini, pegang omongan saya tidak akan turunkan Anda kalau Anda mengakui Anda orang Islam yang berilmu dan kita diskusi. Anda orang Islam yang berilmu? Saya bukan berilmu, tapi saya ilmu dari Allah. Tapi kalau kamu nanti tanya, Anda saja tidak Anda saja sudah mengakui bahwa Anda tidak berilmu. Lah iyalah, yang punya ilmu Allah, bukan saya. Kan nggak nyambung dia ini. Lah iyalah. Jadi tidak ada orang Islam yang berilmu, betul? Ada berilmu? Terus Anda bilang kenapa hanya Allah tadi? Ya, ilmu itu kan datang dari Allah. Saya kan nggak mungkin. Saya tidak tanya ilmu datangnya dari mana, Sultan. Yang saya tanya, adakah orang Islam yang berilmu sedari tadi naik? Jawabannya nggak ada. Termasuk Anda, betul? Ada. Ya, sekarang saya bertanya sekarang saya tanya sama kamu, Dis. Mana? Lah, sekarang saya bertanya sama kamu. Silakan. Yesus itu Tuhan apa utusan? Tuhan dan utusan. Tuhan dan utusan, yakin kamu? Iya. Oke. Orang kamu saja tidak tahu apa itu Tuhan, apa itu utusan. Gimana kita nggak debat kusir? Nanti saya saja percaya Muhammad itu Tuhan dan utusan. Gimana Anda ini? Nanti dulu, jangan bicara Muhammad dulu. Saya akan tanya, Yesus Anda itu Tuhan tanya apa kepada utusan? saya. Ya. Saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan sebagai utusan. Lalu kamu bingung, Tuhan kok utusan? Kan kamu bingung kan? Karena kamu tidak tahu pengertian Tuhan, tidak tahu pengertian utusan. Berarti Yesus itu Tuhan, bukan utusan. Ya Tuhan, ya utusan. Sama seperti Muhammad. Muhammad itu Tuhan dan utusan. Tuhannya orang Islam. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Sedangkan di Yohanes 8 ayat 42, Yesus sendiri mengatakan beliau diutus dari Bapa Allah. Betul. Jadi Yesus itu seorang utusan Edis. Betul. Berarti Yesus adalah seorang utusan. Gitu loh. Bukan Tuhan. Memang susah. Berarti bukan Tuhan ya. Berarti itu tema udah bosen loh kita bahas itu. Mau kamu bahas itu lagi? Serius mau bahas itu lagi? Ya penting dong, karena
siapa yang diutus, siapa yang mengutus gitu loh, Dis. Masa Tuhan ngutus dirinya sendiri? Bayangkan. Siapa bilang Yesus sebagai Tuhan itu disalib oleh manusia loh. Diperlakukan sangat bejat. Siapa yang bilang Tuhan ngutus dirinya sendiri? Itu kamu barusan ngomong. Siapa yang ngomong? Gak ada yang ngomong gitu, kamu yang ngomong gitu. Ya Edis lah ngomong tadi. Utusan dan juga Tuhan. Nah, gitu loh, Dis. Ini lagi bahasanya. Ya penting dong, kita harus tahu dong siapa Tuhan kita. Oke. Kalau misalnya tenang. Kalau misalnya saya tunjuk di dalam Quran ada nabi yang punya 2 Tuhan, gimana? Gini, Dis. Saya ini langsung gini aja. Kamu sering menanyakan ini masalahnya itu tadi sudah masalahnya itu tadi sudah kamu katakan. Kamu tidak ngerti agama Islam, itu masalahnya. Gimana? Apapun. Gini, Dis. Sekarang bertanya, coba jawab. Yesus itu Tuhan apa utusan? Itu saja. Ditanya lagi. Ayo. Masa mau saya jawab lagi, ditanya lagi? Berarti Tuhan ngutus Tuhan. Oke, teman-teman dicatat ya. Berarti kata Edis, Yesus itu adalah Tuhan ngutus Tuhan. Sedangkan Edis ini pernah mengatakan Tuhan. Kamu pernah ditanya loh si Nandar loh, bahwa kamu mengatakan mana Yesus Nandarnya suruh Tuhan. Sini. Yesus itu bukan Tuhan, itu ada loh. Nandar suruh sini. Mana? Iya, Nandarnya suruh sini. Nandar saja tidak berani, gimana? Berarti Tuhan ngutus Tuhan ya. Tuhan ngutus Tuhan. Betul. Berarti Tuhannya itu datang ke bumi yang diutus, kemudian Tuhannya berdoa, ya Tuhan berikanlah ini, berdoa kepada Tuhan gitu ya. Itu tema sudah bosan kita bahas di sini. Iya, tapi nggak ada apa ya? Tidak ada kejelasan di situ. Iya, karena kamu masih Islam. Itu masalahnya, karena kamu masih Islam, itu masalahnya. Makanya saya makin mantap di Islam, karena Tuhan kamu itu nggak jelas, Dis, gitu loh. Baik, kita mau serius bahas ini ya. Ya. Mau serius? Oke. Baik. Bible itu bahasa Indonesia apa bahasa bukan bahasa Indonesia? Saya baca Bible itu hanya terjemahan saja itu. Aslinya bahasa apa? Aslinya bahasa apa tuh? Ada terios bahasa Yunani atau apa tuh? Yang jelas gini, Dis. Saya mau diajak serius yang jelas gini nih, makanya kamu nggak pernah tahu. Makanya kamu nggak pernah dapat jawaban. Orang mau diajak serius, kamunya ya, kamu tahu, dengar gini, tenang. Quran itu bahasa apa sih aslinya? Bahasa Arab. Ada nggak kata Tuhan di situ? Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Jangan usah jelaskan dulu. Nggak usah jelaskan dulu. Saya tanya sama kamu, ada nggak huruf TUHAN di dalam Al-Quran bahasa Arab? Gini, Dis. Bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran itu berbeda. Udah, kamu tidur di bawah sana. Ini yang tadi sama lagi. Iya, belum selesai kita. Berarti tadi kita tuh bersama, Dis. Gitu dong. Tepuk tangan dulu dong. Sultan. Dis, Sultan. Coba kamu tahu nggak? Coba lihat kan. Tenang dulu. Kamu tahu nggak permasalahan kita ada di mana? Nggak, kita nggak ada masalah. Gak ada masalah. Masalahnya kamu bingung kan ketika saya katakan Yesus itu Tuhan dan utusan? Ya, coba lanjut, Le. Makanya kalau mau diskusi yang baik, kita itu harus bicara dulu pengertian biar kita nggak salah paham. Ya, lanjut. Oke, sekarang saya tanya sama kamu, Tuhan itu bahasa apa? Tuhan bahasa Indonesia. Ada nggak kata itu dalam Bible dan dalam Quran? Tidak ada. Tidak ada. Makanya kita debat kusir. Kita memperdebatkan sesuatu yang nggak ada di Quran, nggak ada di Bible. Itu masalahnya. Biar Anda tahu. Makanya Tuhan itu ngutus Tuhan gitu loh. Kan pasti bingung lagi kan. Tenang. Kamu tenang. Saya mau menanggapi. Tenang dulu kamu.
Kata Tuhan Tadi itu tenang, gitu. tenang. Kata Tuhan itu bahasa Arabnya kamu tahu nggak apa? Robbi. Iya, Robbi. Bisa Boleh nggak main kata Rob Robbi, ya? tenang. Bisa nggak kata Robbi itu ditujukan kepada manusia? Gini, Des. Jangan gini dulu. Bisa nggak kata Robbi itu ditujukan Nggak, kepada manusia? kamu sering mengatakan ya orang Islam itu punya dua Tuhan. Dengar dulu, tenang dulu kamu. Bisa tidak kata Robbi itu ditujukan kepada manusia? Tidak bisa. Kalau ada di Quran gimana? Robbi ditujukan kepada manusia? Udah nggak usah baca, coba buka aja. Nanti saya ini. Surat nanti. Yusuf ayat 23. Nah, Yusuf Itu lagi yang kita bahas ini. Itu lagi. Kamu Yusuf, padahal Yusuf itu sudah banyak yang menerangkan itu. Ustaz Wafi sudah. Kan udah sering kamu pertanyakan, kan Ustaz Wafi sudah menjawab. Iya, mereka menjawab itu kata Robbi bisa ditujukan kepada manusia. Gimana? Iya, Robbi itu ya, buka dulu. Yusuf ayat berapa tadi? 23. Kamu nih sering buka Al-Quran, mudah-mudahan kamu dapat hidayah lah, Dis. Justru saya baca Quran, makanya saya beritahu orang Islam supaya mereka baca Quran biar cepat-cepat seperti saya. Kamu ngaku-ngakunya. Jangan kamu kemana-mana, fokus saja buka itu. Yusuf 23. Nah, kenapa dengan Yusuf 3 kamu buka biar saya jawab nanti? Kok jadi saya lagi yang buka? Nanti cuma saya yang tahu, kamu nggak tahu. Ya, mau yang mana? Di situ ada nggak kata-kata innahu Robbi? Coba, mana innahu Robbi itu, coba. Kamu baca surat Yusuf ayat keberapa? 23. Ada nggak di situ kata innahu Robbi? Ya, kamu lah yang nunjuk biar tahu saya mana yang kamu temukan nggak di situ kata innahu Robbi? Kalau saya tahu lah, nampak lah yang kamu lah. Oke, kata innahu Robbi itu ditujukan ke siapa? Kamu buka di situ biar nanti saya kasih pemahaman kepada kamu. Saya enggak pegang HP. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan Bang? Yang mau saya utarakan itu kan saya KTP Muslim. Cuma saya banyak belajar di Muslim, di Hindu, di Buddha, di Kristen, di Katolik semua. Nah, dari pembelajaran itu yang saya tahu Tuhan itu kan hanya satu di dunia ini, tidak ada 2, 3. Kalau 2, 3 kan kayak negara berlomba atau gimana gitu. Sebentar Bang. Tuhan hanya satu. Ya, hanya satu. Tuhan, Abang baca apa? Kan di Al-Fatihah kan Tuhan semesta alam, berarti kan Tuhan itu cuma satu. Bang, tenang dulu Bang. Alam semesta. Abang kan tadi bilang Quran, terus Hindu, Weda, terus Buddha, Tripitaka, Katolik, Islam. Yang Anda baca itu buku bahasa Indonesia? Saya tidak baca, cuman dari tadi katanya baca, sekarang nggak baca. Belajar, makanya dengerin. Saya bilang belajar. Dia tidak pernah mengajarkan perbedaan. Bagaimana Anda belajar kalau Anda tidak megang? Anda pernah pegang Bible? Nggak pernah. Nggak pernah pegang Tripitaka? Nggak pernah. Ini makanya Anda Islam. Jadi statement gini, tenang dulu Bang, gini, bagaimana kita mau lanjut? Statement Anda saja sudah amburadul. Saya mempelajari Quran, mempelajari Bible, mempelajari Tripitaka, megang kagak pernah. Tentunya belajar dari orang yang kayak Edis gini. Cuman kan kalau Edis cuma kayak, kalau dengar saya itu bukannya memberi pencerahan bagi orang yang tidak tahu biar tahu. Soalnya walaupun pindah agama dari Islam ke Kristen, Hindu ke Buddha, kemana aja tetap yang saya pertanyakan ya pengen tahu kalau orang sudah mati kemana coba? Kan tetap Tuhan ada satu. Bang, Anda tadi ngomong Tuhan ada satu. Iya. Jangankan Tuhan ada satu Bang, Edis ada satu, gimana? Ada berapa Edis? Tenang lu, Edis ada berapa? Ada satu.
sebenarnya kan manusia itu dari sumber yang sama, percikan Tuhan, roh kita sama. Bang, jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana. Tenang dulu, tenang. Aduh, sudah mulai kamu. Sekarang saya tanya, Jokowi ada berapa? 1. Berarti Tuhan dia. Tuh. Bukan. Jokowi itu kan badan, casing. Kamu juga casing. Iya, ada berapa dia? Ada 1 kan? Aku bersaksi. Aku bersaksi bahwa Jokowi hanya 1. Nah, tuh. Ada saja Anda ini. Yang Anda promosikan itu, tenang dulu, tenang. Kita ini membangun sebuah logika yang bagus dulu. Jangan diskusi seperti kanak-kanak. Bang, yang 1 itu bukan cuma Tuhan. Saya juga 1, Anda juga 1, betul? Iya. Terus kenapa Anda ribut? Terus dalemannya siapa? 1 enggak? Dalemannya kan sama, roh kita itu sama, ditiupkan sama Tuhan itu sama, cuma beda jasadnya aja. Gitu. Jadi walaupun kamu mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, tetap aja sama dalamnya mah ruh yang sama, yang ditiupkan sama Tuhan. Bang, Kristen sama Islam beda atau sama? Itu kan cuma agama itu bikinan manusia, tapi pada dasarnya kita itu diciptakan dari sumber yang sama, ruh percikan Tuhan itu. Saya bukan tanya itu, Bang. Islam sama Kristen beda atau sama? Beda. Ya terus kenapa Anda mau nyama-nyamakan? Ini yang kamu pelajari cuma luarannya doang, bukan ke esensi, bukan ke tujuan. Justru hidup. Saya ini adalah orang yang mempelajari agama Islam dan Kristen. Khusus saya pelajari. Saya bukan katanya-katanya. Iya, tapi tidak mencerahkan. Apa? Jadi tidak mencerahkan. Sekarang fungsinya apa coba? Kalau Islam pindah ke Kristen, untuk menyadarkan orang Islam dari kesesatan. Justru orang sesat itu bagus. Kalau tidak tersesat, dia tidak tahu. Itu. Bang, kalau Anda jadi orang Islam, Anda nanti ujung-ujungnya pergi ke Arab. Di Arab Anda nyium-nyiumin batu sama lempar-lemparin batu. Itu kan cuma simbolisasi aja. Kalau makna dan hakikatnya kamu tahu nggak? Apa ya yang disebut Baitul Maqdis kan nggak tahu. Cuma makna sih yang dipelajari. Zainal, dengar Zainal. Betul tidak yang saya katakan? Kalau Anda menjadi seorang Islam, maka Anda nanti akan pergi menciumi batu dan melempar-lempari batu, betul? Tidak. Soalnya itu cuma simbol aja. Yang hakikatnya bukan di situ, tapi ada dalam diri kita. Bukan, ini bukan masalah simbol. Maka orang Islam akan berangkat ke Arab nyiumin batu, betul? Ya sebagian, kalau saya tidak. Kenapa tidak? Karena itu kan cuma simbol aja, yang sebenarnya itu bukan di situ. Kalau emang di situ, berarti di Indonesia nggak ada Tuhan dong. Oh, berarti Anda mau mengatakan bahwa yang pergi ke Arab, yang nyium-nyium batu itu berarti mereka sesat? Silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan, Bang? Itu musik dikecil-kecilin dulu, Bang. Musik, TV, biar mereka nggak ikut diskusi ke sini. Kecilin deh. Biar mereka tidak ikut diskusi ke sini ya, silakan. Iya, mau tanya. Kenapa Bang Edis ini selalu mempertanyakan Islam, yang lain apa enggak ada ya? Kenapa saya selalu... cuma Islam saja yang dibahas? Bang, coba besok kalau misalnya ada nonton TV One, bilang, kenapa kamu kok nyiarin berita terus? Begitu. Besok kalau ada TV One, tenang. Bang, tenang. Sini saya masih jawab ini. Anda kan bertanya kepada saya kan? Boleh saya jawab? Abang ini kalau salah debat kenapa selalu diturunin yang lain? Nah, sekarang udah ganti pertanyaannya. Tadi Anda tanya kepada saya, kenapa Anda selalu membahas agama Islam? Maka jawaban saya, besok pergi ke TV, pergi bawa berita ke sana, bilang. Mau ini. Kenapa? Kenapa Anda marah-marah? Islam terus yang dipermasalahkan. Kenapa Anda marah-marah?
Mau ini kamu? Anjing kamu. Karena kamu tidak bisa menjawab. Mau Karena ini? kamu tidak menjawab. Sakit hati saya bang. Islam terus. Kenapa kamu sakit hati? Memang yang saya katakan tentang agama Islam fitnah. Nah, mau ini kamu? Apakah fitnah yang saya katakan tentang agama Islam? Fukima kamu. Mana fitnah saya terhadap agama Islam? Yang lain bahas, agama yang lain bahas, jangan agama Islam yang terus. Lain. Karena kamu tidak bisa jawab, kamu sakit hati. Jangan main-main sama orang Madura ya. Orang Madura. Oh ini. Dengar, tenang. Kamu tinggal di mana? Kenapa? Kamu tinggal di mana memangnya? Tinggal di Indonesia. Nanti kamu lari. Islam terus yang dibahas. Karena saya membahas agama Islam, mengatakan fakta tentang agama Islam, kenapa kamu marah-marah? Jangan Islam terus yang dibahas. Agama yang lain bahas juga. Agama yang lain bahas juga. Karena ampun. Sudah ampun. Buddha gitu bahas. Sudah Islam ampun terus ya. Kalau kamu tenang. Kalau kamu mau jual-jual suku, nanti banyak yang inbox kamu. Nanti kamu kebirit-birit nanti kamu. Silakan Arif Bojes. Ya, Muslim bang? Iya Muslim bang. Ya. Silakan bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Cuma mau nanya saja bang. Apa itu bang? Yo. Maksudnya Abang Edis ini percaya dengan agama Abang Kristen. Maksudnya abang ini sini, maksudnya gimana bang? Saya nggak ngerti. Coba bahas, atur dulu bahasanya yang baik bang. Gimana? Dulu, ya. Edis percaya dengan agama Kristen. Betul. Ya udah bang, kami juga percaya dengan agama kami. Tidak perlu didebat. Bang, sip bang. Itu mantep bang. Masalahnya banyak orang Islam yang setiap hari kerjanya membahas Kristen. Ya udah itu sudah urusannya mereka, kelakuannya mereka, nggak usah diurus. Ya tidak bisa, masa saya nggak boleh jawab, enak aja. Ya dibuktikan bang. Berarti Anda suruhan, tenang. Anda suruhan Zakir Naik kan? Anda suruhan Abdul Somad? Bukan. Alah, nggak ngaku Anda. Coba mana yang sering mengusik mana? Ada buktinya. Bang, Anda tahu ya? Zakir Naik? Tahu. Anda tahu dia pernah ke Indonesia? Tahu ya. Apa yang dia bahas? Yang dia bahas agama. Agama apa? Agama Islam. Yang dibahas Kristen. Makanya bang, kalau biasa ngadu, tenang bang, tenang. Kalau biasa ngadu ayam, ya mbok belajar dulu sebelum ngomong. Kalau Anda biasa nonton ngadu ayam. Gini loh, tenang ya. Dipanggil dia, jangan semua disalahkan. Loh, dia tidak berani masalahnya dengan saya. Gimana sih? Ya, begini, gini bang. Statement Anda yang pertama tadi, Arif Bojes, itu sangat-sangat saya suka. Biarlah kami Kristen dengan Kristen kami, Islam dengan Islam kalian. Betul. Tetapi yang terjadi, tenang. Tetapi yang terjadi tidak seperti itu. Yang terjadi orang Islam selalu mengait-ngaitkan imannya ke Kristen. Contoh, saya kasih contoh. Maksudnya? Mau saya kasih contohnya nggak? Betul ya, mana? Oke, betul tidak? Anda mengatakan bahwasanya Muhammad dinubuatkan di dalam Injil. Ya. Injil kitabnya siapa? Terus kitabnya orang Islam. Terus apa masalahnya? Injil kitabnya orang Islam. Injil. Apa masalahnya? Oke, Injil diturunkan kepada siapa? Jangan ketawa terus. Masalahnya ini apa? Masalahnya apa? Kok masalahnya begini, Bang. Masalahnya Islam itu menumpang di agama orang. Yang bersalah berapa orang, Bang? Yang
sering yang salah Islamnya, Bang. Islamnya yang salah. Gimana? Di mana itu ada? Coba kasih lihat. Oke. Justru itu yang saya tanyakan. Kenapa kalian mengotori Injil dengan menempel-nempelkan Muhammad ke situ? Coba dikasih lihat, biar tahu semua, biar lihat semua. Gitu. Kok dikasih lihat? Anda saja sudah mengatakan kok, sudah mengakui. Kenapa kok dikasih lihat? Anda ngomong kalau tidak ada buktinya kok ngomong? Anda barusan mengakui nggak? Coba dikasih lihat mana, kalau orang berani ngomong kan dikasih lihat apa buktinya, begitu. Bukan. Supaya penonton dengar, tahu. tenang. Anda tadi barusan mengakui tidak bahwasanya Muhammad dinubuatkan dalam Injil? Ya. Terus kenapa saya suruh menunjukkan? Anda saja sudah mengakui. Kenapa Anda bilang? Masalahnya apa? Begitu. Masalahnya, kenapa kalian berbohong mengatakan Muhammad dinubuatkan dalam Injil sementara nggak ada? Yang berbohong itu siapa? Ya dijawab lah, didengar. Kenapa nggak dijawab? Oke, baik. Saya ajarin. Baik. Gini Bang. Jadi kata Muhammad, dirinya itu, namanya itu tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu Taurat dan Injil. Ya, dan tanda-tanda kenabiannya adalah berupa tompel di punggung. Kok ada begitu, tanda-tanda begitu? Tahu dari mana Abang? Susah ya dijawab ini. lah. Abang saya dengar ya, tolong kalau saya bertanya dijawab juga. Tahu dari hadis. Hadis di mana itu? Hadis yang mana? Capek lagi kita teman-teman. Hanya kalau ada orang Islam tahu, kamu kasih turun terus. Kalau bertanya oke, baiklah, kamu ketawain dan dijawab. Sebentar. Yung jeruk dicekel karena nyokot ya. Anda mau tahu ya bahwasanya tanda kenabian Muhammad berupa tompel. Berarti selama ini nggak pernah tahu tanda kenabian Muhammad itu adalah tompel di punggungnya. Enggak. Edis saja yang tahu. Sabar ya, sabar teman-teman. Berikanlah kesabaran dan ketabahan ya teman-teman ya. Karena memang dari dulu orang Islam tidak pernah tahu agama Islam itu apa. Kalau tahu pasti ditinggalkan. Ya silakan. Oke, baik. Coba dengarkan ya, dengarkan. Perhatikan. Bahira memperhatikan Nabi SAW ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang. Dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan dimiliki memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, Kristen itu menyembah Nabi Isa, kenapa bukan Nabi Adam? Soalnya yang pertama diciptakan Nabi Adam. Kenapa orang Kristen menyembah bukan Isa sebenarnya, Yesus, bukan Adam? Karena Adam sudah meninggal. Sama kayak Muhammad. Berarti itu ciptaan Dis. Apa? Itu kan ciptaan Nabi Isa itu, Yesus. Ciptaan itu gimana sih maksudnya? Ciptaan yang Anda maksud ciptaan itu gimana? Iya, kenapa bukan Nabi Adam gitu yang disembah? Kan pertama kali manusia sudah saya jawab Adam. Karena Nabi Adam sudah meninggal. Berarti kan Yesus manusia, Dis. Yang bilang Yesus bukan manusia itu siapa? Yesus kan manusia, Dis. Ya. Kan enggak, gini, tenang. Begini loh. Yang mengatakan bahwa Yesus bukan manusia siapa?
Iya kan Yesus kan dikeluarin dari rahim ibu. Ya, benar kan? Oke. Yesus dilahirkan ya dari rahim ibu, benar. Yesus manusia, benar. Sekarang saya tanya, Muhammad dilahirkan nggak dari rahim ibunya? Bukan Muhammad. Langsung bahaya. Tenang. Kamu makanya ngaji tentang agama Islam. Tenang. Tadi aja. Muhammad marah-marah loh. Jangan marah-marah. Tenang. Tarik nafas. Bukan tentang Nabi. Hembuskan. Kita sama-sama punya Nabi. Dengar nggak? Ayo coba apa? Muhammad dilahirkan nggak dari rahimnya Aminah? Ya, kenapa emang? Ya, Muhammad manusia enggak? Manusia, Muhammad. Kenapa? Oke. Kenapa kamu menyalah-nyalahkan kami? Kami memuliakan, menyembah Yesus, sementara kamu memuliakan, menyembah Muhammad. Ya, insya Allah sembah. Bukan si Edis itu Nabi. Teman-teman. Edis kan pernah bilang. Kak Ceki, makasih Kak Ceki. Kalau Yesus itu bukan ada manusia. Jangan dikeluarin ya, jangan keluarin. Takut kamu kalau dikeluarin. Ada siapa yang ngeluarin kamu? Edis pernah bilang kalau Yesus itu bukan Tuhan manusia, karena di Bible Anda nggak ada Yesus itu Tuhan, nggak ada. Coba keluarin kalau emang ada. Kesini kalau bilang. Coba. Teman-teman, apakah kita bahas ini lagi? Jangan dikeluarin ya, jangan keluarin ya. Ayat begini. Apa? Tema itu sudah basi. Basi apa? Kan Edis pernah bilang Yesus itu bukan manusia, karena di Bible nggak ada tuh Yesus itu Tuhan, nggak ada. Perlu bukti nggak? Gini aja. Besok kalau kamu punya argumen yang berbeda, kamu next lagi ya. Perlu bukti nggak sih Edis bilang kalau Tuhan itu Yesus itu bukan Tuhan. Besok kalau kamu sudah punya argumen baru, kamu naik lagi sini.